Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mengerjakan banyak hal, kekuatan, kesehatan, dan pertolongan yang baru Tuhan limpahkan bagi kami. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 136 ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saran daripada pemazmur untuk umat Israel adalah untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan atas kehidupan perjalanan mereka. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban. Jika kita menelusuri dengan baik peristiwa yang besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel, maka itu harusnya menjadi alat yang baik bagi kita untuk menilai perbuatan-perbuatan Allah sesungguhnya harus menjadi dasar bagi sarana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat mereka ditawan di Mesir, Tuhan mengutus Musa dan membebaskan mereka dengan cara yang sedemikian rupa. Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat heran dari 10 tulah yang dilimpahkan kepada orang Mesir. Tanda-tanda ajaib itu selalu menyertai mereka ketika mereka masih tinggal dan berada di dalam perbudakan. Setelahnya mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati Laut Merah. Laut Merah itu adalah laut kematian. Tapi keajaiban Tuhan sekali lagi dinyatakan bagi mereka. Dengan Laut Merah itu dibelah menjadi 2, sehingga lautan yang kering itu bisa dipakai untuk menyeberang umat-umat Israel. Dan tidak cukup hanya sebatas itu, ketika mereka berada di padang gurun, bagaimana tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Diberikan makanan secara jasmani. Dibimbingnya mereka ke tempat-tempat yang terbaik. Setelah mereka masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan pun, Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah serentetan kisah yang kalau kita terjemahkan sesungguhnya keberadaan umat Israel hanya oleh karena Tuhan itu sendiri. Karenanya ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Keajaiban demi keajaiban Tuhan telah buat dan kerjakan bagi kita. Karenanya jangan berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia harus menjadi pusat perhatian kita. Dia harus menjadi pusat fokus hidup kita.
Dan ketika kita melibatkan Tuhan di atas semua perjalanan hidup kita, dalam perencanaan-perencanaan hidup kita, pasti Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya kepada kita. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk kita tetap berdiri di atas firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.